kita akan membahas mengenai konsep pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh, yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, 2. Gotong royong, 3. Musyawarah, 4. Solidaritas dan kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Pada masa sekarang, banyak perilaku penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Berikut ini permasalahan di Indonesia menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan APBN 2016 sebesar 74,6%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak rekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua itu masalah korupsi. Masalah korupsi ini dari dulu hingga sekarang tidak jauh dari Indonesia. Bahkan masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Baik di kampung-kampung tersebut masih juga sering terjadi korupsi. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan paling korup di dunia. Yang ketiga yaitu masalah lingkungan. Indonesia ini dikenal dengan paru-paru dunia karena Indonesia akan kekayaan alamnya, hutan-hutan yang lebat, sehingga Indonesia dikatakan paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar, dari hutan yang dijadikan pertanian, perkebunan, sampai dengan fasilitas masyarakat seperti mal. Yang keempat yaitu masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tata negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Yang kelima yaitu masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan masyarakat. Perlahan tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda sekarang ini. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral. Kekerasan juga acap kali disungguh dalam sinetron-sinetron
yang notabene menjadi tontonan keluarga. Yang keenam yaitu masalah narkoba. Masalah narkoba ini tidak jauh dari masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja, yang dimana narkoba ini sangat masalah yang tidak pernah langka didengar setiap tahunnya. Sering kali banyak korban, baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang dewasa. Tetapi narkoba ini sangat banyak memakan korban bagi kalangan remaja. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi dalam mereformasikan sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum memang banyak faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalnya aparatur penegakan hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedelapan yaitu masalah terorisme. Terorisme ini tidak jauh dari Indonesia. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Dengan memperlihatkan masalah-masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk mengajarkan berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Maksudnya terwujudkan kepribadian, sehingga di sini visi dari pendidikan Pancasila yaitu mewujudkan generasi-generasi muda yang memiliki kepribadian yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila saat ini. Misi itu mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis. Di sini potensi akademik saat ini sangat kurang, yang dimana karena adanya arus globalisasi yang sehingga digital yang membuat anak-anak sekarang itu sangat malas untuk memegang buku atau belajar. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara. Misi psikososial. Di sini menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat. Di sini anak-anak dilatih untuk bersedia bersosialisasi di masyarakat sekitar dan dapat berguna untuk bangsa dan negara nantinya. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila, salah satu determinan kehidupan. Misi sosio-kultural, membangun budaya berpancasila, yaitu kita mendidik anak-anak saat ini untuk berpedoman selain agama, yaitu ke Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar-dasar negara. Yang pertama kan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Sudah pasti setiap manusia memiliki kepercayaannya masing-masing. Jadi untuk itu, setiap manusia harus berpedoman juga kepada nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila ini berguna untuk masa depan bangsa nanti, yang dimana apabila sekelompok mahasiswa atau siswa-siswa jika sudah dilatih sejak dini untuk
mengembangkan atau mengkaji nilai-nilai Pancasila dan kehidupannya, baik kehidupan sosial, bermasyarakat maupun kehidupan sehari-hari, maka dengan itu dia akan berkembang dengan baik dengan sendirinya. Selanjutnya B. Mengenal sumber histori, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan dengan lebih bijaksana di masa depan. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Maka dari itu, pentingnya mengenal historis pendidikan Pancasila untuk mengembangkan akademik-akademik yang ada di setiap mahasiswa yang ada. Yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nilainya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mencakup kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilahnya yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keterangan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para petinggi negara. Yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budi Yarjo 1998, yaitu ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu kelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikap terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapi dan menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Selanjutnya C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dalam intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi,
Pencinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalangkan seminar-seminar yang membahas pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di sini juga berpotensi untuk mengenal lebih jauh karakter-karakter anak yang sekarang atau karakter-karakter mahasiswa sekarang untuk lebih dikenal, lebih mengetahui cara untuk memberitahukan bagaimana sih pendidikan Pancasila itu. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila adalah menentukan bentuk dan forma agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Disinilah peran dosen, masyarakat, pemerintah, maupun instansi-instansi dalam melaksanakan pendidikan perguruan tinggi maupun seminar-seminar untuk meningkatkan daya tarik seorang mahasiswa ataupun siswa untuk lebih mengenal lagi tentang pendidikan Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.